Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat penyuluh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan lanjutkan kaifiat penyelenggaraan jenazah untuk sesi yang kedua tentang penyelenggaraan jenazah terutama berkaitan dengan memandikan dan mengkafani. Sebelumnya, sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita kaum muslimin bahwa hukum menyelenggarakan jenazah itu adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban bersama atau kewajiban kolektif. Apabila sudah ada sebagian kaum muslimin menyelenggarakannya, maka sudah dipandang telah terlaksana kewajiban kaum muslimin secara umum. Tetapi bila mana tidak ada kaum muslimin yang menyelenggarakan, maka akibatnya kaum muslimin yang ada di sekitar itu berdosa. Maka hendaklah kaum muslimin yang mempunyai ilmu dan pengetahuan turun untuk melaksanakan penyelenggaraan jenazah dari awal sampai akhir. Di samping itu, pengurusan jenazah dengan kaifiat-kaifiatnya yang diajarkan di dalam agama kita itu merupakan tanda penghormatan terhadap jenazah. Tanda penghormatan terhadap jenazah. Jadi kalau meninggal kaum muslimin tidak langsung dikubur saja, tapi diselenggarakan hak-haknya. Kewajiban kita terhadap jenazah, ada 4 kewajiban kita setiap muslim terhadap jenazah sesama muslim. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafankan jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Pertama kita lihat syarat-syarat mayat yang dimandikan. Pertama tentu saja yang dimandikan ini adalah dipastikan orangnya adalah orang menganut agama Islam, muslim dan muslimah. Baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Sekurang-kurangnya kita tahu bahwa yang bersangkutan pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Dan tidak pernah murtad sesudah itu. Jadi kalau ada kaum muslimin yang meninggal dunia, jadi harus diselenggarakan jenazahnya. Yang kedua, syaratnya tidak mati syahid. Karena kalau mati syahid itu langsung dikuburkan sesuai dengan keadaannya pada saat dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan
hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam amara bidafni syuhada'i Uhudin fi dimaihim walam yughassalu walam yusalla alaihim. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengubur para syuhada Uhud, dalam bercak-bercak, darah mereka, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Nah ini, apa hikmahnya? Hikmahnya antara lain bahwa darah-darahnya itu, luka-lukanya itu, keadaan pakaian yang koyak-koyak itu penuh darah itu adalah bukti dari perjuangan dari jihadnya menegakkan ajaran agama ini, menegakkan kebenaran. Kemudian yang ketiga, ada anggota badannya walaupun sedikit, umpamanya terjadi peperangan, bencana alam, atau kasus-kasus pidana, seperti pembunuhan, mutilasi dan lain-lain sebagainya, maka syaratnya ada anggota badannya walaupun sedikit. Mungkin yang ada ditemukan hanya tangannya saja, atau kakinya saja, tapi diyakini bahwa pemilik tangan atau kaki itu adalah seorang muslim. Kemudian yang berhak memandikan siapa? Yang pertama, yang berhak memandikan si mayit itu adalah orang yang diberi wasiat oleh si mayat. Nah, ini. Jadi kalau ada si mayat pernah berwasiat, kalau ambo mati, ambo dimandikan oleh si anu, oleh si fulan, maka yang berhak memandikan itu adalah si fulan itu tentu bersama dengan beberapa orang yang membantunya. Yang kedua, muhrim dari si mayat. Muhrim dari si mayat. Kalau yang memandikan itu mungkin suami terhadap istri, itu dibolehkan. Kemudian muhrim, muhrimnya artinya maksud di sini muhrim itu bukan orang yang sedang ihram, akan tetapi orang yang haram hukumnya untuk dinikahi. Yang ketiga yang berhak itu laki-laki memandikan laki-laki dan perempuan memandikan perempuan. Nah, kecuali suami istri. Jadi untuk menjaga kehormatan si mayit, maka yang paling baik itu adalah laki-laki memandikan mayat laki-laki, perempuan memandikan mayat perempuan. Nah, kecuali suami istri, kemudian ayah atau ibunya, itu boleh, Tetapi ketika membersihkan bagian-bagian aurat mughallazah yang beratnya itu, maka harus dilakukan oleh orang-orang yang sesuai dengan jenis kelamin dari si mayat ini. Kemudian ini ada semacam targhib, semacam fadilah bagi orang-orang yang mau memandikan jenazah. Nah, ini pahalanya sangat besar sekali. Orang yang memandikan akan mendapatkan pahala yang besar dengan syarat. Nah, dengan syarat yang pertama, dia harus menutupi cacat atau aib kekurangan si mayat.
dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Nah, ini ya. Dia harus menutupi cacat aib si mayat dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Maka memandikan mayat itu tidak perlu ramai-ramai. Tidak perlu satu kampung memandikan mayat. Ya, cukup ya orang-orang tertentu, keluarga terdekat ya. Nah, itu ya mungkin maksimal 5 orang ya untuk memandikannya. Satu dituntun oleh orang yang paham, afqah, yang paham ya. Ya. Jadi tidak boleh orang yang memandikan itu membuka aib yang ia temukan ya pada saat dia memandikannya. Mungkin bentuk rupanya, bagian tubuhnya dan lain-lain sebagainya enggak boleh ya diceritakan kepada orang lain. Nah, ini ada satu ya riwayat yang mengatakan man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu arba'ina marrah. Jadi siapa yang memandikan mayat seorang muslim lalu dia sembunyikan ya aib, cacat, kekurangan si mayat itu yang ia temui atau itu yang ia lihat, ia saksikan pada saat memandikan itu, maka Allah akan mengampuninya ya 40 marrah, 40 kali Allah akan mengampuninya. Yang kedua, akan mendapat pahala yang besar orang yang memandikan jenazah itu apabila dia ikhlas karena Allah. Ya, semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rangka untuk menyelenggarakan atau menunaikan hak saudaranya sesama muslim. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah, yang pertama ketika memandikan si mayit perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang wajib dalam memandikan mayit atau jenazah adalah sekali. Ya. Jadi yang wajib untuk memandikan mayat itu adalah sekali. Ya. Nah, apabila belum bersih, maka 3 kali dan seterusnya yang diakhiri dengan hitungan ganjil. Ya. Itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Berarti wajib memandikannya 1 kali untuk menyempurnakannya ya. Karena nanti akan dimiringkan ke kanan, akan dimiringkan ke kiri, mungkin akan didudukkan sedikit ya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari si mayit, maka disempurnakan menjadi 3 kali. Kalau belum mencukupi atau memadai, boleh ya ditambah dengan hitungan yang ganjil. Yang kedua, disunahkan untuk menyertainya dengan daun bidara atau sesuatu yang membersihkannya seperti sabun atau yang lainnya. Nah, dulu ya ada daun bidara. Daun bidara ini tumbuhnya itu di tanah-tanah ya Arab ya, ada daun bidara namanya. Nah, itu boleh dicampurkan. Untuk apa? Ya, agar lebih harum, ya, agar lebih sehat, ya, dan dapat lebih membersihkan. Nah, dan itu boleh diganti dengan sabun atau cairan yang lainnya. Berikutnya yang ketiga, hendaknya pada kali yang terakhir dicampurkan butir wewangian. Ini ada kapur barus. Ya, itu pada siraman yang terakhir itu dicampurkan dengan ya air yang sudah diisi dengan kapur barus ya, sehingga membuat si mayit ini menjadi wangi, harum. Yang keempat,
melepaskan ikatan rambut dan membersihkannya dengan baik. Menguraikan dan menyisir rambutnya. Mengikat rambut wanita menjadi 3 ikatan dan meletakkannya di belakangnya. Ini. Nah, jadi disisir, dirapikan. Ya. Tidak mesti ya dengan sisir ya khusus, nah, mungkin dengan jari tangan ya, dirapikan ya. Nah, sedemikian rupa ya sehingga betul-betul tampak ya wajah dari si mayit ini indah ya, bagus ya. Nah, begitu juga dengan wanita ya, kalau rambutnya panjang ya diikat ya, bisa menjadi 3 ikatan dan diletakkan di belakang kepalanya. Kemudian memulai memandikan dengan bagian tubuhnya yang kanan ya. Anggota wudhunya terlebih dahulu ya. Nah, itu ya sama dengan kita mandi ya, mandi wajib. Kita bersihkan dulu ya anggota wudhu kita. Tangan kita ya. Kemudian muka kita ya. Kemudian tangan dan kaki itu dimandikan terlebih dahulu. Kemudian apabila tidak ada air untuk memandikan mayit atau dikhawatirkan akan tersayat-sayat tubuhnya jika dimandikan atau mayat tersebut seorang wanita di tengah kaum laki-laki sedangkan tidak ada mahramnya atau sebaliknya, maka mayat tersebut ditayamumi. Nah, cukup dengan tayamum. Dengan tanah atau debu yang baik, yang bersih, diusap ke wajah dan kedua tangannya. Sebagaimana kita melaksanakan tayamum ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang perlu diperhatikan sebelum memandikan, yang pertama peralatan ya. Nanti dicek sedemikian rupa lokasinya di mana tempatnya ya. Ya. Di tempat yang cukup luas, cukup lapang ya. Kemudian tempatnya yang tinggi ya. Sehingga bekas air memandikan si mayat ini bisa cepat keluar ya. Cepat keluar ya. Ini harus ditinggikan. Alhamdulillah kita sudah ada keranda ya, alat khusus untuk tempat memandikan si mayat yang dimiringkan sedikit, ditinggikan di bagian kepalanya. Kemudian air secukupnya ya. Kemudian sabun secukupnya, kemudian alat gosok selengkapnya. Jadi alat gosok ini boleh diambil dari kain kafan ya. Kain kafan yang dipotong-potong ya, lebih kurang ya 2 lipatan atau 3 lipatan di tangan kita ya, sehingga nanti pada waktu menggosok bagian-bagian yang diperkirakan di situ terdapat najis atau kotoran itu bisa dilakukan pembersihan dengan baik. Kemudian kain basahan. Nah, kain basahan ini harus ya cukup ya menutupi aurat ya si mayat dan tidak transparan ya. Jadi dianjurkan memang ya, kain basahan itu tidak transparan. Artinya kalau pakai kain-kain ya nanti kena air ya kain itu akan tampak ya bagian tubuh si mayat itu dihindari ya. Mungkin kain panjang ya, sarung dan lain sebagainya. Kemudian kain ganti setelah mandi ya.
setelah mandi, ya, kemudian diwudukkan, ya, siap untuk diangkat, ya, ke tempat, ya, pengkafanan, ya, maka harus disediakan kain khusus. Jadi kain yang cukup, ya, untuk mengangkat dan menutupi seluruh tubuh dari si mayit ini. Kemudian yang perlu diperhatikan juga tenaga, ya, yang memandikan. Pertama harus ada imamnya, pemimpinnya, supaya nanti urutan-urutannya, ya, itu bisa, ya, dilaksanakan atau dilakukan dengan baik. Kemudian beberapa orang yang membantu. Nah, ini boleh keluarga terdekat, ya. Tidak perlu beramai-ramai, sekali lagi disampaikan, apalagi dilihat, ya, satu kampung dan lain-lain sebagainya, itu tidak cukup, ya, keluarga inti atau keluarga terdekat, ya, yang terlibat langsung di dalam memandikannya. Selanjutnya tentang mengkafani jenazah. Yang wajib dari mengkafani jenazah itu adalah menutup seluruh tubuhnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin, ya, kafanahu." Apabila salah seorang di antara kamu mengkafankan saudaranya, maka hendaklah dia membaguskan, ya, kafannya itu, ya. Nah, membaguskan kafan itu dalam pengertian apa? Ya, tentu, ya, kain kafan itu cukup, ya, menutupi seluruh tubuhnya, ya. Nah, dikafani, ya, terlebih dahulu, ya, itu dari bagian dari kaki, ya, berangsur, ya, ke bagian pinggang, ya, dada, kemudian terakhir baru kepalanya. Tata cara mengkafani jenazah, ya, siapkan perlengkapan untuk mengkafani, yaitu sebagai berikut, ya, kain kafan 3 helai untuk laki-laki dan sesuai dengan ukuran panjang badannya. Kain kafan 5 helai untuk perempuan dan sesuai dengan ukuran panjang badannya. Nah, ini harus jadi acuan bagi kita untuk membeli, ya, kain kafan yang sesuai dengan, ya, tinggi dan besarnya si mayat. Jangan sampai tidak mencukupi. Berikutnya kapas secukupnya, bubuk cendana, ya, kemudian minyak wangi. Nah, kalau kita pergi ke pasar, tempat orang menjual kain kafan dan, ya, berbagai, ya, dedaunan itu biasanya sudah lengkap isinya. Biaya kain kafan diambil dari harta mayit, ya, lebih didahulukan daripada untuk membayar hutangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang yang mati dalam keadaan ihram. Wa kaffinuhu fi taubaihi. Kafanilah dia dengan 2 bajunya. Nah, ini muttafaqun alaih. Nah, itu menandakan kain kafan yang akan dipakaikan kepada si mayit itu yang afdol, yang utamanya itu adalah kain kafan, ya, yang diambil dari harta si mayit, ya. Maka kita sebagai seorang muslim sebelum kita meninggal, ya, kita sudah sediakan kain kafan. Pastikan itu kita beli, ya, dari barang yang halal, ya, dari barang yang halal, dari harta yang halal. Nah, kemudian, ya, baru nanti dibayarkan hutang-hutangnya dari harta si mayit.
Kadang-kadang dalam praktek kehidupan sehari-hari, bila ada ya seseorang meninggal dunia, itu biasanya bawa kain kafan, apakah anaknya, menantunya, ya anak pisangnya, bakonya, dan lain-lain sebagainya. Yang lebih utama, kain kafan itu adalah diambil dari harta si mayit itu sendiri, ya, sehingga diyakini ya kehalalannya, ya kesuciannya. Apakah boleh? Nah, boleh, mungkin 1 lapis, 2 lapis, kalau ingin dimasukkan ya silahkan. Ya, tapi jangan sampai memaksakan diri, ya harus kain kafan yang ini, ya, untuk dipakaikan. Jangan, ya, itu membutuhkan kerelaan hati kita masing-masing. Disunahkan untuk dikafani dengan 3 helai kain putih. Karena Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lembar kain putih suhuliyah, berasal dari negeri di dekat Yaman. Nah, jadi 3 helai kain putih. Nah, jangan kain hitam, jangan kain yang lain, tapi kain yang ya kain kafan itu ya kain putih. Ya. Kemudian diberi wangi-wangian dari bukhur. Nah, bukhur ini wewangian dari kayu yang dibakar. Nah, itu pada masa Rasulullah SAW. Ya, ada kayu-kayu yang kemudian dibakar. Ya, itu bukhur namanya. Ya. Nah, itu untuk apa? Untuk membuat ya sekeliling ya menjadi harum karena wewangian itu akan terbang deh. Nah, ini ada hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza jammartumul mayyita fajammiruhu talasan." Apabila kalian memberi wewangian kepada mayit, maka berikanlah 3 kali. Nah, kasih. Mungkin itu sekedar ya teori, ya pengenalan bagi kita tentang bagaimana tata cara memandikan mayat, kemudian mengkafaninya, ya. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita bisa melaksanakan praktek penyelenggaraan jenazah ya dari memandikan dan mengkafaninya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.